Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG semuanya. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang LK terakhir. Jadi kemarin kita udah bahas banyak LK ya, dari LK 1.1 sampai 2.2, dan kemudian dilanjutkan di penyusunan RPP. Nah, ternyata masih ada LK lagi, saudara-saudara. Nah, LK apakah itu? Jawabannya adalah LK 3.1. Jadi ini adalah tahapan terakhir ya, sampai nanti di pengunggahan. Nah, LK 3.1 ini adalah menyusun best practice. Oke, langsung aja kita cek bagaimana isinya ya. Yaps, dan inilah isi dari LK 3.1 menyusun best practice atau menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Bentuknya seperti ini, jadi hanya tabulasi aja. Kita tidak menyusun best practice-nya layaknya sebuah PTK dalam bentuk tulisan artikel ilmiah ya, yang berbab-bab kemudian bersubbab, dan tulisannya berparagraf gitu. Enggak, kita ngisi di tabulasi ini aja. Ada tabulasi lokasi, lingkungan, lingkup pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, sampai seterusnya yang terakhir ini ya. Nah, bagaimana pengisiannya, Bang? Dan pengisiannya adalah seperti ini. Di sini saya ada dua versi ya. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan ke panduan pengisian, ini warning buat teman-teman semuanya bahwa ini bukanlah acuan pakem, bukan acuan resmi, bukan acuan baku yang harus jadi patokan, enggak ya. Jadi nanti tetap kembali ke perintah dosennya masing-masing, karena udah jelas setiap LPTK itu beda-beda formatnya, dan bahkan dalam satu LPTK dosen yang beda bisa juga beda untuk konsep pengisiannya. Baik, saya di sini ada dua model pengisian ya. Yang pertama ini modelnya kita mengisi isian di tabulasi ini. Mungkin kalau secara sederhana bisa saya sampaikan bahwa isinya itu hanya informasi umum ya. Lokasi ini berisi tentang lokasi kita melaksanakan back practice ini ya. Lokasinya kalau saya ini dari Jombang, Jawa Timur. Kalau teman-teman ada yang dari Jombang, halo semuanya, kita satu kota. Kemudian lingkup pendidikannya ini sekolah kita, SMP, ini saya di SMP Negeri 3 Jombang. Kemudian tujuannya yang dicapai, nah ini berhubungan dengan RPP yang kita pilih. Jadi best practice ini kita mengambil dari pengalaman praktik baik kita dari PPL 1 atau PPL 2. Jadi kita pilih satu aja yang terbaik bagi kita ya. Nanti jangan bahas apakah yang misalnya nanti dosennya minta disuruh nyusun, kemudian kita tanya kita nanti nyusunnya 2 PPL atau K1 PPL, jangan ditanya. Nanti kalau tanya gitu jadinya 2 PPL, ribet nanti ya. Kita bikin 2, tanya satu aja, atau nggak usah tanya deh, langsung aja bikin satu ya. Nah, ini dari RPP ya, saya buka dulu RPP-nya. Ya, jadi ini RPP-nya saya ngambil dari pelaksanaan RPP PPL 1 saya yang menggunakan RPP format K13. Jadi tujuan pembelajaran saya ngambil dari sini ya. Saya ngambil dari tujuan pembelajaran di RPP saya letakkan di best practice saya di sini ya, setelah bla bla bla. Penulis nama kita, kemudian tanggalnya, ini tanggal pelaksanaan saat kita PPL ini. Jadi saat kita sit in ya. Kalau teman-teman belum tahu istilah sit in ya ditunggu dulu, berarti belum sampai situ prosesnya. Nah, kalau nanti udah sampai di situ prosesnya pasti paham. Kemudian situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Jadi ini semacam kita mengambil dari identifikasi masalah yang sudah pernah kita buat di LK. Jadi istilahnya praktik baik ini adalah turunan dari pekerjaan kita mulai dari LK 1.1 sampai 2.2 dan RPP-nya. Nah, ini bahasanya siswa kurang mampu dalam praktik berbicara pada kompetensi menyampaikan bla bla bla, ini ambil dari situ. LK 1.3 atau 4 kalau nggak salah ya. Hal ini terjadi disebabkan beberapa hal. Satu, siswa kurang percaya diri bla bla bla, ini juga ngambil dari LK situ. Rincian masalahnya kan di situ ada ya. Kemudian kita uraikan berdasarkan permasalahan di atas bla bla bla. Jadi ini bahasanya masih umum ya. Kemudian tantangannya juga kita ngambil dari LK 2.1 kalau nggak salah, atau 2.2, saya lupa. Pokoknya yang isinya tentang analisis SWOT ya, yang di situ kita nanti tahu ada kelemahan atau tantangan, dan untuk meminimalisir nanti teman-teman bisa cek aja. Kemudian aksinya, udah gitu aja. Kalau aksi ini kita menyantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita, langsung ke langkahnya apa yang di RPP ini, tinggal kita masukin aja langkah-langkah mana ya. Nah, ini
Langkah-langkah ini tinggal kita masukin langsung di kegiatan inti karena berhubungan dengan model pembelajaran. Langsung kita masukin, kemudian refleksi hasil dan dampak begini. Tapi ini masih dikomentari dan disuruh ngubah ya. Lagi-lagi kita menyesuaikan dengan dosennya. Kebetulan saya nggak dapat contoh ini, saya mengisi sesuai dengan apa yang saya pahami di sini karena ini masih draft atau kerangka. Saya mikirnya juga masih kerangka, jadi bahasanya umum nggak masalah. Tetapi dosen saya mintanya harus sudah detail, harus sudah rinci dan sudah ada pembuktian. Akhirnya sudah saya revisi dan sudah mendapatkan hasil yang baik ya. Sudah di ACC secara penyusunannya dan begini bentuknya. Lokasi masih sama seperti yang di awal, kemudian lingkup pendidikan ini lebih kita detailkan ya. SMP Negeri 3 Jombang, kemudian kelasnya itu kelas apa? Untuk kelas 9 dan rombelnya rombel apa? Jumlah siswanya berapa? Kemudian di tahun ajaran yang berapa? Ini saya tulis. Kemudian tujuan pembelajaran sama seperti yang di RPP, semuanya sama. Nah, situasi ini lebih kita rincikan. Jadi lebih kita uraikan seperti latar belakang masalah ketika kita menyusun sebuah artikel. Jadi ini hampir serupa artikel sih, cuman bedanya kita letakkan di tabulasi akhirnya. Tapi ya kita ngikut aja apa yang dituliskan sama dosen karena juga tujuannya juga baik agar kita bisa menyusun sebuah uraian ilmiah ya. Dan inilah isinya latar belakangnya karena saya juga mengambil di elemen berbicara ya. Nah, ini maka saya membahas tentang berbicara. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting dalam kehidupan bla bla bla. Kemudian masuk di masalahnya kesulitan berbicara ini dipengaruhi oleh beberapa hal bla bla bla. Saya lebih kerucutkan lagi. Kesulitan berbicara di depan umum inilah yang juga dialami oleh siswa kelas 9A di Satuan Pendidikan bla bla bla, khususnya pada materi pidato persuasif dengan kompetensi dasar bla bla bla. Nah, nggak hanya itu, jadi harus disebutkan pembuktiannya. Permasalahan ini diketahui melalui hasil pengamatan dan wawancara pada guru sejawat pengajar kelas 9A tahun ajaran sebelumnya 2021 dan 2022. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa dari 32 siswa, hanya 10 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM, sedangkan 22 siswa lainnya tidak dengan rata-rata kelas 75,84. Hasil ini tentu masih di bawah ketuntasan minimal yang telah ditentukan yaitu 78. Data terlampir, jadi juga harus melampirkan sebuah data. Ketika kita mengatakan ini juga harus datanya, ada datanya ya. Datanya di sini tak tunjukin jadi biar nanti tahu. Jadi lampirannya saya taruh di bawah ya, nggak langsung di uraiannya karena nanti ada tabel di dalam tabel kan takutnya nanti merusak format tabel ya. Nah, ini datanya, nilai-nilainya di sini ada rata-rata kelas ya, nilai terendah dan nilai tertinggi ya gitulah. Kita balik lagi ke atas tadi ya. Kita balik lagi di sini. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan kesulitan yang dialami siswa kelas 9A SMP 3 Jombang, terjadi disebabkan beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini yang tadi ngambil ya dari LK sebelumnya di LK 1 titik sekian ya. Di situ nanti ada banyak. Kemudian berdasarkan permasalahan di atas, praktik baik atau best practice perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menggunakan model dan strategi yang tepat. Oleh karena itu, dari hasil kajian literatur dan wawancara ini juga kita harus menyertakan ya, karena ini kan juga bagian dari penyesuaian di LK. Jadi kita harus breakdown ini juga di dalam tulisan kita agar membaca tahu kalau kita menentukannya tidak sendiri, tapi juga berdasarkan hasil kajian literatur dan juga wawancara. Penulis yang berperan sebagai guru mendesain pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran pidato persuasif dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan strategi peta pikiran. Selain berguna untuk bla bla bla. Nah, jadi ini adalah uraian dari ini ya. Pertanyaan yang ada di sini, pokoknya yang ada di sini menjawab pertanyaan yang ada di sini. Cuman bentuknya adalah sebuah narasi, sebuah paragraf yang runtut dan sistematis layaknya sebuah karya ilmiah. Berikutnya tantangannya juga sama, cuman lebih saya detailkan juga. Kalau yang awal tadi kan nggak detail ya saya di ini biar tahu bedanya. Nah, cuma segini ya. Nah, bisa dilihat kotaknya. Kalau ini lebih panjang. Nah, ini lebih saya detailkan karena minta perinci sama dosennya. Ini juga sama saya perinci gitu dan seterusnya. Dan ini yang paling penting ya, yang paling penting dari best practice itu ada di refleksi hasil dan dampak. Istilahnya ini adalah sebuah kesimpulannya ya. Dari hasil refleksi pembelajaran dilakukan siswa melalui isian Google Form dapat disimpulkan bahwa 100% siswa senang. Jadi gini, dalam PPL nanti teman-teman pasti melaksanakan yang namanya refleksi pembelajaran. Jadi refleksi pembelajaran sebenarnya kalau kita sampaikan secara verbal, misalnya gimana anak-anak pembelajaran hari ini dengan media ini, apakah kalian senang? Senang Bu, senang Pak. Begitu aja cukup ya. Cuman masalahnya kalau kita buktikan di
sebuah tulisan artikel atau semacam best practice ini, kalau kita nggak punya datanya kan nggak bisa. Kalau kita hanya katakan 100% dan itu hasilnya dari kita bertanya secara verbal, kan nggak ada bukti data, nanti kan nggak bisa. Jadi saya di sini menggunakan isian Google Form. Jadi mereka selain saya refleksi, saya tanya secara verbal, saya juga suruh mereka mengisi Google Form yang isinya juga refleksi. Tujuannya agar datanya bisa saya lampirkan sebagai pembuktian. Ya ini ya, data terlampir, datanya ini. Nah, mereka menjawab ya semuanya 100% ya. Kemudian berikutnya, selain faktor refleksi yang kita gunakan sebagai acuan kenapa praktik baik ini dikatakan berhasil, ada juga hasil penilaian dari evaluasi yang saya lakukan di kelas ya. Adapun faktor yang menjadi keberhasilan bla bla bla, dan ini nilainya ya. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil penilaian praktik pidato siswa yang menunjukkan hasil nilai rata-rata kelas mencapai 89,71 dengan nilai tertinggi siswa adalah 100 dan nilai terendah siswa adalah 79. Berdasarkan hasil tersebut, kemampuan siswa dalam praktik bicara pada pembelajaran bla 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 dapat disimpulkan berhasil karena nilai yang diperoleh berada di atas kriteria ketuntasan minimum atau KKP. Data terlampir. Lagi-lagi kita harus menyertakan data. Kita nggak boleh ngomong aja, tapi juga harus ada data. Ini datanya, nilai siswa di kelas 9A di pelaksanaan aksi ya. Nah ini rata-ratanya, dan ya begitulah. Lanjut lagi, balik ke atas. Kemudian apa lagi? Kemudian barulah kita simpulkan. Melihat beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran inovatif dan dapat tercipta jika model dan strategi pembelajaran yang ditentukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah itu ya. Dan ini adalah hasilnya. Jangan lupa, pokoknya uraian yang ada di sini adalah hasil dari jawaban yang ada di sini. Kalau bentuknya, kalau di kelas saya memang disuruh modelnya naratif begini, naratif paragraf gitu, jadi biar seperti karya ilmiah gitu ya. Kemudian berikutnya lampiran-lampiran. Sebenarnya kalau di formnya kan nggak ada lampiran-lampiran ya. Nah ini kan nggak ada. Cuma lagi-lagi menyesuaikan dengan dosennya. Dosen saya minta lampiran karena untuk pembuktian datanya ya kita kasih aja lah. Ini nih, ini bukti datanya. Ini yang refleksi, ini yang penilaian ketika saya mengamati, ini penilaian ketika sudah selesai aksi. Ini lampiran kartu peta pikirannya di media yang saya gunakan. Ini lampiran LKPD. Kemudian ini lampiran dokumen aksi ya. Jadi ini saya screenshot aja dari video saya bikin. Nah, udah selesai. Jadi itulah pengisian dari LK 3.1 untuk best practice ya. Nah, ini. Jadi ini yang diminta di kelas saya, merinci ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di deskripsi, saya lampirkan filenya di situ. Ada yang file model begini ya, yang model secara umum, dan ada juga yang model rinci. Terserah, silakan mana yang dijadikan acuan. Yang jelas nanti ketika udah masuk di presentasi di kelas di depan dosen, apapun yang disampaikan oleh dosen, yang diinstruksikan dosen, ya udah itu acuannya. Jadi ini jadikan sebagai kekayaan referensi buat wawasan teman-teman aja dalam penyusunan best practice. Oke, mungkin itu video saya untuk penyusunan LK 3.1 tentang best practice. Semoga ini bisa memahamkan teman-teman agar lebih gampang menyusunnya ya. Thank you udah nonton video kali ini. Itu adalah LK terakhir, dan selebihnya kita akan masuk di UKIN dan setelahnya di UP. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus semuanya ya. Amin. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau mau sharing-sharing pengalaman terkait PPG di penyusunan LK ini juga bisa ditulis di kolom komentar ya. Thank you. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.